Fikih itu hukum. Untuk melahirkan hukum, nggak bisa antum cuma baca Quran dan Sunnah, nggak bisa. Quran Sunnah itu bukan produk hukum, itu sumber hukum. Mengolah itu menjadi hukum, mengeluarkan fikih. Olahannya perlu ilmu, disebut kaidah-kaidah fikih. Kaidah harus punya dasar, namanya usul fikih. Jadi nggak mungkin orang itu bisa mengeluarkan hukum fikih kalau tidak paham kaidah fikih dan dasar fikih. Jelas? Nah, itu gambaran ini. Nah, ini penting saya sampaikan supaya tidak muncul kaidah baru. Apa di antara kaidah baru itu? Misal, Nabi saja tidak melakukannya. Kenapa orang sekarang mengerjakannya? Oh, kaidah baru. Lihat, pernah dengar perkataan itu? Nabi saja tidak melakukannya. Anda lebih soleh daripada Nabi. Yang paling dahsyat, ikut ulama apa ikut Nabi? Mana ada ulama yang tidak ikut Nabi? Bahkan ulama disebut oleh Nabi, dia pewaris saya. Buka hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris saya, kata Nabi. Kok bisa muncul kaidah baru? Ikut ulama apa ikut Nabi? Tuh. Yang pasti saya tidak ikut Anda. Anda bayangkan. Ada lagi kaidah yang ketiga. Kan ulama itu tidak maksum. Tidak terbebas dari kesalahan. Kalau ulama aja salah, apalagi ente. Jelas ya? Nah ini penting saya jabarkan dulu sebelum masuk ke sini. Karena nanti masalah ini sudah selesai sebetulnya. Cuman banyak diungkit-ungkit lagi kekinian. Sehingga kita itu disibukkan dengan hal-hal yang sudah selesai. Kalau sudah beres itu jangan banyak dibahas. Kaidah Qurannya jelas. Quran surah kelima Al-Ma'idah dari ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang kalau masih punya iman, kalau nggak punya iman sih nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau kalian masih punya iman, iya-nya itu nida, disebutkan 360 kali. Ya, bayangkan, kebayang nggak? Enggak, belum saya sebutkan. Ya, ya tuh, ada 14 huruf nida dalam ilmu nahwu, 14 jenis. Ayat tuh bahasa Arab tuh huruf nida. Ayat, wa, ya. Ada banyak tuh panggilannya 14, tapi yang disebutkan di Quran cuma 360 kali disebutkan. Ya, kenapa? Karena huruf ya ini paling fleksibel, mencakup semua fungsi huruf nida yang lainnya. Ya, 360 kali. Ini untuk nidaul qarib, dekat, nidaul mutawassit, menengah, nidaul ba'id, jauh. Jadi kalau Anda ingin memanggil secara fleksibel orang dekat, jauh, dan menengah, panggil pakai ya. Ya, nengok semua. Betul. Dekat, panggil ya Ahmad. Menengah, ya Hasan. Jauh, ya Muhammad. Masya Allah. Nengok. Fleksibel sekali. Minta tolong, bisa pakai ya. Makanya Anda minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kenapa hambaku lembutkan hatinya dalam menerima lamaranku? Wah, bisa. Catat. Ya, jelas ya. Nah itu ya. Kemudian kalau pakai ayyuha lebih dahsyat lagi. Awas kalau sudah pakai ayyuha lebih dahsyat lagi, karena ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, hukumnya taukid, haknya tanbih. Taukid itu menguatkan hukum, haknya memperingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, saya peringatkan kalian ya. Ini peringatan kuat nih. Saya panggil semua kalian. Terus pakai alladzina disebutkan 1080 kali. Itu menjangkau semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya, Masya Allah. Dan seterusnya. Semua sifat-sifat kemanusiaan. Amanu, yang merasa punya iman. Seakan Allah ingin katakan, hei, kalian yang semua masih punya iman. Saya ingatkan ya. Peringatan ini kuat nih. Tanpa kecuali sepanjang merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas, sudah rinci, sudah diselesaikan, jangan banyak disoal-soal lagi. Nanti banyaknya persoalan itu membuat yang sudah jelas semakin tidak jelas nantinya. Yang jadi berbahaya, muncullah kemudian perselisihan-perselisihan yang itu muncul karena perdebatan kalian seperti orang dulu nanti tercerai-berai karena banyak berselisih. Udah jelas, sembelih sapi, nanya sapi yang mana? Kasih tahu ke kuning-kuningan, tinggal nyari sapi ke kuning-kuning, ditanya lagi yang gimana ke kuning-kuningan, kan banyak sifatnya, apakah yang seperti di sungai ataukah kemudian yang seperti banyak tuh, cari kasih tahu akhirnya disusah. Yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, yang tidak ada cacatnya dicari, hampir-hampir nggak ketemu tuh.
Jikalau banyak kemudian banyak di soal yang sudah jelas, kaidahnya nanti mengatakan akan semakin tidak jelas. Terpecahlah seperti orang-orang dulu itu terpecah. Karena itu kemudian teman-teman sekalian, turun perangkat. Kalau penjelasan ini sudah jelas, maka kita coba uraikan kejelasan itu sehingga kita akan mencegah pintu-pintu persoalan di masa-masa kekinian. Kenapa ini penting ditampilkan, dibahas? Karena sekarang banyak orang membahas sesuatu yang sudah selesai pembahasannya di masa lalu. Kita tegaskan supaya tidak diungkit kembali. Paham sampai sini?